salah satu hal yang sangat menonjol dalam pementasan itu adalah Alia Pratama. Orang tuanya Alia pasti nyogok gurunya supaya nilainya tuh tinggi. Kalau kita punya uang banyak, aku juga bisa kok ngalahin nilainya dia. Gue aja nggak pernah mimpi atau ngerasa jadi ngetop gitu loh. Sejak gue main operet juga, itu juga bukan tujuan gue untuk jadi ngetop. Mama doain papanya cepet mampus. Harusnya Mama berdoa supaya ibunya tuh mati. Kali aja mau bisa dapat bapaknya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu. Putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan indah saat ini. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu. Dua yang ada, merah dan putih, mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Aduh, nggak usah. Terima kasih buat Mbak aja. Mbak kan lagi sakit. Yang ini aja ya. Saya harap sih ya, Mbak tuh ikutin aja deh saran dokter. Pokoknya selama nggak ada pembantu, saya siap setiap saat. Tinggal angkat telepon, tatut. Panggil deh, Rika. Saya dateng deh ke sini. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak ya. Silakan dimakan coklatnya. Habisin nggak apa-apa. Sebentar ya saya angkat telepon ya. Ayo silakan loh. Oh iya. Sebentar Makasih. ya. Halo. Ya. Oh, masih sekolah? Dari siapa nih? Tadi dari laundry. Oh iya, ini saya tinggalin satu. Pak Mali, kalau tamu ngabisin semua. Makan dong. Rika, nggak apa-apa. Habisin aja untuk Rika. Makan. Rika bener ya mau? Enggak, buat Mbak. Siska, sayang baru pulang sekolah. Iya, datang. Siska udah tahu mau pasti ada di sini. Ini anak ngapain sih pakai datang sini? Rika, wajar dong anak pulang sekolah yang dicari mamanya. Ali juga begitu loh sayang. Mungkin kan dia lapar atau apa. Iya tante, lapar banget. Duh mah, lapar banget nih mah. Ini belum tante makan. Untuk kamu aja, ya? Ya ampun, makasih ya Tante. Jangan, ini tuh khusus untuk Tante Yasmin. Maaf ya, maaf. Maksud Mama, coklatnya kan cuma satu. Jadi untuk Tante Yasmin aja. Gak etis kalau kamu terima. Maaf ya. Ini anak bikin malu-malu aja deh.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tante udah kenyang kok, sayang. Nih. Ya udah Tante, makasih. Nanti biar Siska makan di rumah aja. Ah, tuh kan seneng coklat kan? Ya udah Tante, aku pulang dulu. Ayo cepetan deh, Ma. Minum. Ya, nggak usah minum. Nggak usah, Tante. Nggak usah. Tante. Permisi. Iya. Coklat ini ada apa-apanya deh. Kalau enggak, Mama nggak mungkin jadi anak kayak gitu. Berisik, berisik tau nggak? Emang udah mama kasih racun itu coklat. Oh my God. Ya ampun. Oh my God. Gara-gara kamu nih, urusan mama jadi berantakan. Kamu sih pakai acara nyelonong-nyelonong segala. Harusnya Mama tuh terima kasih sama aku karena sekarang aku tuh udah bisa bikin Mama jadi aman. Apa? Terima kasih sama kamu. Ih, ngaca. Gara-gara kamu tuh orang kaya nggak jadi mampus. Ngerti nggak? Sekarang terus mama harus terima kasih sama kamu. Ih, yuhu. Atau diri. Mama kira segitu gampangnya nyambut nyawa orang. Kalau perbuatan Mama ketahuan sama polisi, terus gimana? Ayo. Aduh! Kamu pikir mama nih tolol? Mama nih bodoh? Mama nih bego apa, ha? Mama nih pernah jadi asisten apoteker. Jadi mama tahu betul gimana cara ngeracik obat-obatan sampai racun-racunan. Urusan polisi? Udah mama pikirkan. Mama, jangan kira semua polisi cuma bisa nangkepin joki 3-in-1 doang. Polisi yang pintar tuh banyak, Mah. Lo ngapain di sini? Udah balik dari tadi kan? Lo sendiri ngapain di sini? Bukan lo udah cabut dari tadi? Gue mau balikin buku ke perpus. Lo belum jawab pertanyaan gue, lo ngapain? Terus terang, gue kan pulang nggak ada kendaraan nih. Gimana kalau lo nganterin gue pulang? Udahlah, nggak usah bohong lah, Fer. Ayo dong. Sama temen lu bohong banget sih. Dia jalan ke arah sini tuh. Siapa? Tuh, Maksud lo apaan sih? Fer, gue bingung deh, gue heran sama lo deh. Hah? PDKT aja lo mau? Sekarang dia udah kasih respon, lu mengkeret kayak ayam sayur lo. Apa ya lo? Gengsi dong. Gimana sih? Pokoknya hari ini lo harus dapetin nomor telepon, handphonenya, sama rumahnya. Oke? Ya, sekarang gue cabut dulu ya. Dah, sukses men. Jod, lu bareng Jod. Ya Tuhan, pohon tadi ada yang lupa gue siram. Gue duluan ya. Aneh deh tuh anak. Perasaan tadi gue lihat pohonnya udah disiramin semua. Gue juga pengen mastiin deh, udah disiram semua belum ya? Kenapa sih semua pada aneh tiba-tiba mendadak mikirin pohon? Kita cuma nggak mau ganggu loh. Ganggu? Ganggu apaan? Kayaknya sang pangeran udah lama deh nungguin bawang putih. Nah, udah deh jangan macem-macem. Gue nggak mau macem-macem, cuma satu macem kok. Gue nggak mau jadi kambing conge. Dah ya, dah. Ih, tega deh lo.
Ngapain kamu di sini? Sebentar ya. Ditunggu dari tadi nggak muncul-muncul. Saya lagi nemuin teman. Saya ada latihan, Tante. Ah, itu kan bisa nanti. Sekarang kamu ikut Tante. Ayo, masuk. Mana yang akan menjadi warnamu? Kenapa saya harus bolak-balik ke kantor untuk nandatanganin surat-surat? Tante kan bisa sendiri. Loh, kok kamu tanya Tante sih? Seharusnya kamu tanya sama papa kamu di kuburan sana. Kenapa sebelum mati, dia malah percaya sama anak ingusan seperti kamu? Bukannya Tante adiknya sendiri. Cuma buat ngurusin surat-surat seperti itu. Tante, gimana kalau Tante saya buatin surat kuasa supaya Tante bisa nandatanganin surat-surat itu sendiri? Ya nggak mungkin dong. Tante itu hanya bisa gantiin kamu kalau kamu sudah mati. Tahu? Selama kamu hidup, untuk urusan kantor, biaya dibayar tinggi, Tante tetap jadi bawahan kamu. Tapi ingat ya, untuk urusan sehari-hari, kamu harus tunduk sama Tante. Semua itu sudah dibikin hitam di atas putih sama almarhum papa kamu. Mengerti kamu sekarang? Halo, Papa? Pa, kemana aja sih? Diteleponin dari tadi nggak dijawab. Baru nelfonnya sekarang. Papa baru aja selesai meeting. Handphone sengaja Papa tinggal di kamar supaya nggak ngeganggu. Kirain udah lupa sama anaknya. Mana mungkin Papa lupa sama si bawang putih? Ah, Papa, Alia kan udah bilang bawang putih itu cuma panggilan dari teman-teman aja. Kalau buat Papa, saya tetap Alia. Papa kan juga sudah bilang sama kamu. Rasanya nggak adil deh. Kalau teman-teman kamu itu punya hak lebih besar daripada Papa untuk manggil kamu bawang putih. Iya deh, iya. Mama mana? Mama, ada nih sebelah saya. Dia juga lagi nungguin pengen ngobrol sama Papa. Ya udah deh, Pak. Alia mau sholat dulu ya. Oke. Dah, Papa. Halo, Pak. Aduh, ampun, Pak. Itu Alia. Dia nggak mau belajar, nungguin telepon dari Papa terus. Padahal besok dia ulangan loh, Pak. Sepertinya setiap saya keluar kota, yang kangen sama saya itu cuma Alia. Mamanya tenang-tenang aja tuh. Itu kan perasaan Papa aja. Padahal, Pak, kalau dipikir-pikir ya, Papa malah justru yang nggak pernah kangen sama keluarga. Pergi terus. Papa hanya mikirin kerjaan. Mama, kerjaan itu kan istri kedua Papa. Iya, karena Papa terlalu memikirkan istri kedua Papa, sampai-sampai istri pertama Papa kurang diperhatikan. Nanti, Pak, kalau istri pertama Papa udah nggak ada, Papa baru nyesel. Kak, minta tanda tangannya dong. Tanda tangan? Saya sama adik saya nonton operetnya Bawang Merah Bawang Putih. Terus sih kita ngefans berat sama Mbak. Makasih ya. Nama kamu siapa? Saya Laras, Mbak. Tanda tangan ini pesanan adik saya, Mbak, Sekar. Tolong tulis nama asli Mbak sama nama Bawang Putih ya. Banyak banget. Mumpung Mbak. Buat Sekar. Oh ya, Mbak.
Warna favoritnya apa? Putih. Mbak, kalau beli baju di mana? Saya biasanya sih di butik Rahayu. Terus kalau salon langganan Mbak biasa potong rambut? Salon Kirana. Ya udah, sekarang kita kalau mau beli baju di butik Rahayu aja ya. Terus kalau mau ke salon Kirana aja. Iya. Makasih Mbak. Iya. Kita jadi pengen beken deh kayak Mbak Bawang Putih. Nama Bawang Putih kan cuma di panggung aja, tapi sebenarnya bukan. Tapi Mbak, menurut kita nama Bawang Putih tuh pas banget buat Mbak. Ya udah kalau gitu saya ucapin makasih, dan kalau boleh saya ngasih saran, ya kita jadi diri sendiri aja lah. Oke, saya masuk kelas dulu ya. Makasih ya Mbak. Makasih Mbak. Makasih. Yes. Kok lu berdua pada norak sih? Kalau mau keren, ikutin gaya gue. Jangan ikutin dia. Enggak deh Mbak, makasih. Kita suka sama dia bukan karena bekennya aja kok. Dia anaknya juga baik dan ramah. Oh, baik. Lo berdua belum tahu aja kalau Alia tuh orangnya sombong. Kayaknya Mbak ngiri banget deh sama Bawang Putih. Gili. Lihat geburku dengan indah. Capek ya sekolah lagi. Bentar di sini. Pak, kembang dari siapa nih? Gak tahu Neng, ada yang nganterin tadi. Pesanan Bapak Kepala Sekolah. Kepala sekolah? Ya ampun, gue kirain otaknya cuma hitung-hitungan matematika doang. Taunya dia suka juga sama bunga. Gila aja lo sis, ketahuan kepala sekolah aja. Pasti lo dimarahin deh. Itu kan kalau ketahuan, kalau enggak nggak apa-apa, ya kan? Lo biar nekat lo sis, cari-cari masalah, tau nggak? Hai. Hai juga. Siska, mama kamu bilang nggak kalau kemarin aku telepon kamu? Aku sampai nggak tahu berapa kali aku telepon. Iya, nyokap gue bilang 9 kali lo nelfon sampai nyokap gue tuh sebel banget sama lo. Tahu begitu kenapa kamu nggak telepon aku balik? Hah? Ngapain gue nelfon-nelfon lo? Aku kan pengen denger suara kamu di telepon. Serius. Kalau lo pengen denger suara gue, ada satu syarat. Lo petik bunga itu satu aja, lo anterin ke gue di kelas. Gimana? Nggak mau? Ya udah, jangan telepon-telepon gue lagi, karena gue nggak suka sama cowok yang nggak berani ambil resiko. Iya deh. Arif, mau apa kamu? Hah? Mau ngerusak bunga Bapak ya? Lihat, yang ini sudah hancur, sekarang kamu bikin hancur lagi satu lagi. Tapi yang itu bukan kerjaan saya, Pak. Apa? Udah ketangkap basah nggak mau ngaku? Hah? Rupanya kamu ya? Ayo ke kantor, ayo. Kena dia. Pegangin. Itu jahat banget sih sis. Menurut gue dia nggak jahat. Cuma Arif aja tuh yang geblok. Menurut gue semua cowok itu geblek dan gampang digoda. Kayak udah pengalaman aja. Berisik ah, yuk. Gue bakalan buktiin kalau cowok emang gampang digoda. Gimana caranya? Caranya, lo berdua lihat ya.
Kalau mereka nggak melotot ngeliatin gue ganti nama jadi bawang ijo. Udah deh, mendingan sekarang lo berdua pergi. Liatin gue ya. Gimana? Lo bener, mereka pada ngeliatin lo gitu deh. Iya, kecuali si Ferdi itu. Anak baru itu, dia kan cuma ngefans sama bawang putih doang. Biarin aja, gue juga gak suka sama dia. Sasaran gue cuma cowok-cowok tajir dan si bawang putih. Jangan tak kabur loh. Cowok-cowok kan banyak banget yang kagum sama si Einstein itu. Tenang aja, hari ini pamornya dia bakalan gue bikin turun. Emang lo bisa ngalahin dia? Ya kita lihat aja. Mana yang akan menjadi warnamu? Jadi maksud lu gue udah tambah mulut ember gitu? Gue gak pernah ngerasa ngomong kayak gitu. Kalau emang bener, emang lo ngerasa kali. Yang banyak bacot lo! Kalau banyak bacot, tampar lo. Apa-apaan sih? Udah. Apa? Pasin gue gak? Gampar tuh mulut. Kok tampar lagi? Coba! Bacot tau gak? Jadi maksud lu gue udah tambah mulut ember? Gue gak pernah ngomong kayak gitu. Kalau emang bener, emang lo ngerasa kali. Kok tampar lagi? Kok tampar lagi? Coba! Bacot tau gak? Apa-apaan sih, Mi? Nih, dia ngatain gue mulut ember. Udah gak usah dijelasin. Gue udah denger semuanya. Dan gue juga udah tahu siapa provokator yang bikin lo berdua berantem. Siapa? Ikut gue. Udah buruan minumnya habisin. Tadi acting lo berdua keren banget loh. Sumpah kalau ada sutradara yang lihat, pasti lo berdua main sinetron deh. Tapi ini pipi gue masih pedes gara-gara ditabukin sama dia. Pipi gue juga sakit tau. Udah deh, jangan berantem beneran dong. Tapi tadi, gara-gara acting lo berdua, gue berhasil masukin obat tidur ke dalam minumannya bawang putih. Dan sekarang, gue yakin dia bakalan ngantuk banget dan dia nggak bisa ngerjain ulangan matematika. Waktu ujian dimulai. Siska, Iya, Pak. perhatikan soal masing-masing. Karena soal yang kalian terima, itu semua berbeda. Jadi percuma nyontek.
Alia? Kenapa kamu? Sakit? Enggak, Pak. Kayaknya dia ngantuk banget gitu deh, Pak. Biasa, Pak. Einstein, kalau Einstein beneran kan jenius. Einstein yang ini nih biar dapat nilai 10 harus begadang semalaman ngotot belajar. Cukup, tenang. Semua tenang. Ini bukan pasar malam. Kerjakan aja soal yang ada di hadapan kalian. Waktu sudah hampir habis. Cukup. Kumpulkan kertas soal di sebelah kiri meja dan kertas jawaban dikasih klip kertas, taruh di sebelah kanan meja. Siapa yang masih saya lihat masih menulis, saya akan berikan 0. Yang duduk di bagian belakang, kumpulkan soal dan jawaban ke depan. Mampus gue. Emangnya lo semalam begadang? Enggak sih, cuman gue nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba kepala gue pusing, terus udah gitu gue ngantuk banget. Aduh, gimana dong? Kalau tadi gue nggak ngantuk, gue kan pasti bisa ngerjain semua soal-soalnya. Lagian soalnya kan nggak susah. Udah deh, nggak usah dipikirin. Dari 20 soal, lo kan bisa jawab 16. Pasti bener semua. Paling nggak lo dapat 8 kan? Gue cuma bisa ngerjain setengahnya. Itu juga belum tentu bener semua. Sekali-sekali nggak dapet 10 nggak apa-apa kan ya? Udah deh, nggak usah sebel sama diri sendiri gitu. Kalau gue nggak bisa ngerjain, gue nggak mungkin kayak gini. Tapi nggak tahu, ini bikin gue bingung. Mana yang akan menjadi warnamu? Ntar gue balik lagi ya. Fair. Kata orang,
Tetes air mata dari seorang gadis cantik jatuh. Satu sayap bidadari terlepas dan gugur. Lalu bidadari menangis karena tidak mampu terbang lagi. Saya mohon atas nama para bidadari untuk menghentikan kesedihan kamu. Kamu sedih karena ulangan kamu nggak berhasil, kan? Jangan heran. Semua dinding di sini punya telinga kok. Kegagalan bukan dari akhir dunia, melainkan merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita usahakan lebih baik lagi. Woi, kalau kelamaan kita bubar ya. Ntar, sabar dong. Saya duluan ya. Bagus. Kalian mengerjakan dengan baik. Tia, gunakan jasmu dengan benar. Maaf, Pak. Oke, pelajaran hari ini cukup. Kalian boleh istirahat. Saya akan memeriksa pekerjaan kalian nanti. Selamat siang. Siang. Lo berdua ke kelas duluan deh. Liatin Lani, udah selesai apa belum? Ntar gue nyusul. Mantan ini dipakai lagi, biarin aja. Pak, saya boleh minjem buku itu nggak? Saya mau fotokopi satu bab aja. Ini? Ya, boleh. Makasih ya, Pak.
sih? Tadi saya udah selesai fotokopinya. Maaf ya, Pak ya. Kata orang, tetes air mata dari seorang gadis cantik jatuh, satu sayap bidadari terlepas dan gugur. Lalu bidadari menangis. Saya mohon, atas nama para bidadari, untuk menghentikan kesedihan kamu. Hei. Kamu udah janji, sayang. Tidak memikirkan ulangan lagi. Alia cuman capek aja kok, Ma. Makan yuk. Udah dingin. Mama lapar. Yuk. Ayo, sayang. Kita makan dulu. Lapar. Ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.